Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, khusus Kabupaten Gunung Kidul. Saya transmigrasi tahun 2016, Kalimantan Utara, menjanjikan bahwasanya dari Jawa saya yang lahan pun tak ada, sampai di sini rumah saya kayak rumah perumahan, terus lahan saya 1 hektar, saya tanam padi, dengan hasil bisa saya cukupi anak, istri, dan untuk sekolah anak yang sudah SMP namun SMA. Sekarang saya sudah punya rumah, punya lahan untuk kehidupan saya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada? Satu kebanggaan bagi kami bisa hadir hari ini dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang bahagia. Dan hari ini, bincang hari ini ada sesuatu yang berbeda karena kita berada di Hotel Horizon Yogyakarta. Nah, apa sih sebenarnya yang kita obrolkan, yang akan kita bahas hari ini? Saya lebih suka kata-kata ngobrol ya, supaya satu informasinya tersampaikan gitu ya kepada masyarakat tentunya. Dan ini satu hal yang sebenarnya semua orang sudah tahu. Cuman beberapa tahun belakangan ini agak hilang gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai transmigrasi, oh transmigrasi ya. Cuman apa kabar transmigrasi saat ini? Akan kita bahas lebih banyak lagi pastinya pemirsa yang hari ini sedang menyaksikan kami. Kalau berbicara mengenai transmigrasi, ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan penempatan transmigrasi dengan difasilitasi oleh pemerintah. Sebenarnya sudah ada fasilitasnya di sana ya, dan program ini di DIY masih cukup diminati ternyata dengan masih banyaknya pendaftar di kabupaten kota untuk mengikuti program transmigrasi. Cuman kembali dari awal tadi, gaungnya ini sudah mulai surut gitu ya. Jadi bagaimana kebijakan dan penyelenggaraan transmigrasi saat ini dan kedepannya? Di studio sudah hadir ada 3 narasumber. Ini satu kebanggaan saya bisa berada persis di sebelah beliau. 1 selain ketularan cantik, 2 saya ketularan pinter habis ini pasti. Terima kasih untuk Ibu Insinyur Raden Roro Aisyah Gamawati MM selaku Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Monggo bisa di Iya. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih sampun rawuh di Yogyakarta Ibu. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kalau dari raut muka beliau nih terlihat bahagia sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua ada juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Arya Nugrahadi STMN. Apa kabar Pak Arya? Kabar baik Mbak Vira, Ya, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sehat-sehat. Sehat dan bahagia Pak. Alhamdulillah. Kalau tanya saya harus sehatnya jiwa raga Pak. Kadang raganya sehat, jiwanya agak tanda tanya. Mudah-mudahan malam ini semuanya saya sehat walafiat ya. Oke baik, dan yang ketiga, nah ini sepertinya tidak adil kalau beliau yang apa ya istilahnya daerah penempatan ya, tidak hadir di sini. Ada Bapak Haji Ibrahim, SPD MSI, beliau adalah Kepala Dinas Transmigrasi dari Sulawesi Barat. Apa kabar Bapak? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Apa kabar Sulawesi Barat? Alhamdulillah baik dan sehat insya Allah. Oke, Makasih. baik. Ya, sebelumnya saya minta tepuk tangan yang meriah untuk 3 narasumber kami hari ini. Iya, saya mau ke Bu Aisyah dulu nih. Bu Aisyah tadi di awal kan sempat saya katakan bahwa semua orang pasti ngerti transmigrasi. Cuman apa kabar saat ini gitu. Monggo silakan Bu Aisyah bisa sampaikan dulu kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Betul sekali. Transmigrasi saat ini memang bukan tidak terdengar, terdengar tetapi kurang terdengar. Oke. Ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk menetap di kawasan transmigrasi
Nah, ini pindahnya secara sukarela. Oke. Ya, secara sukarela. Kemudian yang perpindahannya itu diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian dari mana pindahnya, kemana pindahnya? Pindahnya dari daerah asal. Ada 10 daerah asal, Oke. ya, kalau boleh saya sebutkan, Boleh, monggo. Lampung, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selain dari 10 daerah asal tersebut, ada juga transmigran lokal atau yang biasa kita sebut dengan TPS, transmigrasi penduduk daerah setempat. Oke. Nah, kemudian apa yang didapatkan oleh mereka? Jadi masing-masing kepala keluarga transmigran akan mendapatkan rumah dengan tipe 36, juga akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar. Masing-masing kepala keluarga? Masing-masing kepala keluarga. Oke. Ya, itulah yang nanti akan mereka dapatkan. Nah, selain itu mereka tentunya juga untuk mengusahakan lahannya, mereka akan mendapatkan sarana produksi pertanian dan juga peralatan-peralatan mereka untuk bertani. Oke. Dan itu nanti akan dilatih dan didampingi juga, ada Bu pendampingnya? Betul, sebelum berangkat mereka dilatih, kemudian sampai di tempat juga mereka akan dilatih dan didampingi. Oke, jadi tidak seperti waktu itu saya SD, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang nggak ada penduduknya gitu, enggak Ibu ya? Masih seperti itu. Oh masih, tapi? Jadi ada kesenjangan, kesenjangan oke. penduduk di satu daerah, daerah lainnya. Nah, ini untuk melakukan pemerataan. Oke, baik. Saya ke Bapak Arya dulu. Pak Arya, kalau berbicara mengenai pengirim transmigran dari Yogyakarta ya, masih relevan nggak Pak DDIY ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Fira. Ini tentu saja yang seringkali juga ditanyakan Bu Dirjen, Pak Kadis kepada kami, apakah daerah istimewa Yogyakarta masih relevan? Kami menjawab bahwa itu masih sangat relevan. Paling tidak ada 3 hal kami kalau mendekati terkait dengan relevansi. Yang pertama, angkatan kerja di daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita buka data Sakernas di 2020 bulan Agustus, ada 2,9 juta angkatan kerja. Dan dalam hal ketenaga kerjaan, kalau kita dekati dengan tingkat keterserapan di dunia kerja, ada sekitar 2,8 juta yang terserap. Menyisakan apalagi ketika pandemi ini ada sekitar 80 sampai dengan 90 ribu human capital yang masih dalam kondisi menganggur. Itu yang pertama. Oke, pengangguran. Bahwa pengangguran masih ada. Kemudian yang kedua, struktur PDRB daerah istimewa Yogyakarta itu 3 tertinggi adalah salah satunya adalah di sektor pertanian, yang artinya secara umum, secara dominasi dari lapangan pekerjaan yang dipilih utama di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah sektor pertanian, yang artinya apabila relevansi dalam hal sebagai sumber daya manusia untuk Catrans, tentu saja ini menjadi sangat relevan. Yang ketiga, tentu saja saya akan mendekati bahwa pilihan masyarakat yang sangat banyak di sektor pertanian tersebut di daerah istimewa Yogyakarta ini juga dalam hal pengembangannya sekarang semakin banyak sekali proses alih fungsi lahan. Ya. Di mana banyak sekali petani-petani kita lalu yang tergeser oleh Bingung mau garap sektor-sektor apa gitu ya Pak ya? Betul, sebetulnya dalam sebuah gambaran yang sederhana menempatkan kembali jiwa pertanian dari masyarakat Yogyakarta sehingga menjadi pemilik lahan yang bukan menjadi hanya sekedar buruh atau pekerja. Nah, itu ada 3 hal yang paling tidak sebagai sebuah gambaran konkret bagaimana sebetulnya daerah istimewa Yogyakarta masih sangat potensial dan relevan sebagai daerah pengirim calon-calon transmigran. Dan angka pengangguran tadi termasuk tinggi Pak DDI? Betul, betul. Terutama ketika pandemi ini semakin nambah tinggi ya? tingkat pengangguran.
Oke, baik. Jadi tadi ada lahan berapa Bu yang diberikan kepada transmigran yang akan menempati 2 hektar. 2 hektar. Ya. Itu nanti akan menjadi hak miliknya. Akan menjadi hak milik, akan diterbitkan sertifikat hak miliknya. Oke. Itu Jadi haknya mereka, jadi mereka harus peroleh itu. oke, rumah dan lahan itu ya. Iya. Baik, saya ke Pak Ibrahim dulu. Pak Ibrahim, ini sebagai tujuan dari transmigrasi, kira-kira apa nih Pak manfaatnya untuk Sulawesi Barat sendiri? Ini terkait dengan pembangunan di Sulawesi Barat, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi manfaat dari pembangunan permukiman transmigrasi di Sulawesi Barat, tentunya bahwa Sulawesi Barat ini adalah dibentuk dengan transmigrasi. Lahir pada tahun 2004, pemekaran dari Sulawesi Selatan. Tentu memberikan efek keterbukaan aksesibilitas infrastruktur dasar dan pembentukan tata ruang pada 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dan melalui visi misi gubernur Sulawesi Barat dari tahun 2017 sampai 2021 ini tentang ketransmigrasian itu telah dicapai pembangunan rumah tipe 36 yaitu 970 unit. Kemudian pembangunan jalan poros penghubung antar kawasan itu 92 km. Kemudian fasilitas umum 46 unit dan jembatan 214 meter. Serta sertifikat hak milik di 949 bidang. Ini telah menjadi katalisator desa tertinggal menjadi desa mandiri dengan membentuk satuan kawasan pengembangan menjadi kecamatan dan bahkan pusat perkotaan baru seperti KTM Tobada. Dan indikator pencapaian ini telah menjadi terpenuhinya rumah layak huni di Sulawesi Barat, itu satu. Yang kedua, penataan persebaran penduduk dan bertambahnya jumlah penduduk Sulawesi Barat, tentu ini sebagai modal SDM, pengelola sumber daya alam, khususnya di sisi pertanian, perkebunan, dan peternakan di Sulawesi Barat. Di 6 kawasan transmigrasi Sulawesi Barat. Okay. Yang ketiga, terbentuknya jalan antar kawasan transmigrasi di Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Majene, dan Kabupaten Pulau Limandar dengan segmen pertama tahun 2014 dan 2019 sepanjang 25 km. Selanjutnya akan menyambung ke segmen kedua yaitu di Kabupaten Polman ke Kabupaten Majene dan Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamasa. Yang tentunya dengan pembukaan dan penempatan transmigrasi di antara jalan penghubung antar kawasan sehingga akan membentuk jalan kawasan ketahanan pangan sebagai Sulawesi Barat yang akan menjadi penyangga ibu kota baru di Kalimantan nantinya. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, melalui pengukuran PDRB di mana telah memenuhi kriteria baik dan akan meningkat dengan program kemitraan dan sertifikasi SHM dengan produk unggulan kawasan transmigrasi berbasis produktivitas. Oke, baik. Jadi itu sudah by data semua ya Pak, sebegitu banyak ya. Dan ini yang harus dikembangkan, masih ada yang kosong nggak Pak dari 900 sekian rumah, dari apa yang sekarang sudah disediakan? Masih. Kalau di Sulawesi Barat itu ada 6 kabupaten, semua ada SP Bina. Oke. Jadi yang full kuotanya ini baru Mamasa dengan adanya pengisian 35 KK ini. Jadi kuotanya sudah terpenuhi 300. Oh, yang lainnya itu
masih ada sisa daya tampungnya. Oke, nah ini yang sisanya ini nih yang kita mau godok lagi gitu ya, supaya masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah jadi makin tahu, oh transmigrasi itu masih ada ya. Jangan sampai gaungnya benar-benar hilang sama sekali, karena tadi Ibu Aisyah juga mengatakan ini sosial media tuh banyak loh. Kita tiktokan aja terkait transmigrasi bisa jadi edukasi ya Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dalam bincang hari ini mengenai transmigrasi, kolaborasi membangun negeri. Tentunya setelah jeda berikut. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini, masih dari Hotel Horizon Yogyakarta dan masih berbicara mengenai transmigrasi, kolaborasi membangun negeri. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Nah, nanti kita juga akan ada interaksi dengan audiens yang ada di studio. Kita sulap ini jadi studionya Jogja TV, nggak apa-apa ya. Nah, nanti di sesi yang ketiga tentunya kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Kalau tadi sudah tahu datanya bahwa di daerah tujuan transmigrasi itu ada sekian rumah, ada sekian lahan, pembukaan lahan baru, sudah ada ibu kota baru dan segala macam. Saya ingin ke Bu Aisyah lagi nih terkait dengan kontribusi transmigrasi, karena tema kita adalah membangun negeri Bu ya. Sejauh ini apa saja sih kontribusinya transmigrasi dalam membangun negeri? Monggo. Jadi penyelenggaraan transmigrasi yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Itu 70 tahun yang lalu. Sudah berlangsung selama kurun waktu 70 tahun. Ya. Dengan menempatkan pertama kali menempatkan sejumlah 25 kepala keluarga atau 98 jiwa dan Lubuk Linggau. Nah, terkait dengan kontribusi penyelenggaraan transmigrasi selama ini telah terbukti mampu menumbuhkan pusat-pusat produksi baru yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dan juga mendukung terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru. Selama ini berdasarkan data yang ada, itu telah dibangun sebanyak 3.606 satuan permukiman dengan 2,2 juta kepala keluarga yang ditempatkan atau setara dengan 8,8 juta jiwa. Nah, dari pemukiman-pemukiman transmigrasi tersebut sebanyak 1.529 telah menjadi desa definitif. Kemudian sebanyak 114 telah menjadi ibu kota kabupaten. Dan sebanyak 454 itu telah menjadi ibu kota kecamatan. Bahkan ada 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kotanya Mamuju. Nah, Pak Kadisnya kebetulan hadir di sini, dan Tanjung Salor atau Bulungan, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, itu terbentuk karena permukiman transmigrasi. Baik. Nah, kalau desa definitif tadi itu maknanya seperti apa sih Bu? Ada sekian banyak yang bisa menjadi desa definitif. Jadi memang satuan permukiman transmigrasi itu cikal bakal. Cikal bakal terbentuknya desa definitif.
menjadi sebuah desa definitif itu kan ada persyaratannya, misalnya jumlah penduduknya sekian, kemudian kesejahteraan penduduknya sekian. Nah, pemukiman transmigrasi sudah memenuhi syarat-syarat itu, sehingga oleh pemerintah daerah dijadikanlah menjadi desa definitif. Oke, baik. Kemudian terkait dengan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi wilayah. Sampai saat ini tercatat ada 23 pabrik kelapa sawit ada di pemukiman transmigrasi. Kemudian 21 pabrik karet, ya, kemudian ada sekitar 13 pabrik kakao dan puluhan industri pengolahan jagung yang sumber bahan bakunya itu dari pemukiman transmigrasi. Jadi awal dulu sebelum ditempatkan tempat itu menjadi tujuan transmigrasi memang sudah dilihat ya. Ini komoditinya apa, apa, ya, gitu potensinya apa, ya, jenis usaha yang bisa dikembangkan apa, itu sudah kita lihat dulu sebelumnya. Dan masyarakat yang akan datang ke sana sudah dikasih gambaran dulu nih, besok kamu di sana bakal begini gitu ya. Iya, daerah asal memberikan informasi terkait hal itu. Baik, nah saya ke Pak Arya nih, Pak Arya, ketika masyarakat ingin transmigrasi, kalau digambarkan sama Bu Aisyah tadi kan di sana sudah dapat rumah, dapat lahan, kita bisa menyalurkan apa ya, background kita yang bertani gitu ya. Nah, kalau misal ada yang kepengen gitu, yang perlu disiapin apa sih Pak? Baik, tentu saja yang pertama adalah motivasi yang kuat, Mbak Fira, dan tentu saja motivasi yang kuat tidak cukup. Teman-teman kami izin Bu Dirjen, ini juga hadir di sini, teman-teman kami dari kabupaten, kota, di DIY, dari Gunung Kidul, Bantul, kemudian juga kota, Kulon Progo, tentu saja bagian yang Sleman juga, yang tentu saja bagian dari mereka, teman-teman ini mempunyai peran untuk mendampingi. Mulai dari awal Mbak Fira, tentu saja ketika proses seleksi Catransnya. Bagaimana tentu saja motivasi dan tentu saja tadi bagaimana Catrans ini memang dilihat untuk jangan yang mudah putus asa, mempunyai daya juang. Kemudian selain itu, tidak saja itu, tapi juga dibekali dengan skill maupun keterampilan, tidak saja dalam hal pertanian, tetapi bagaimana juga pengembangan usaha yang ada di sana. Dan tidak berhenti hanya sampai di situ, teman-teman di kabupaten kota juga memberikan supporting untuk permodalan bagi mereka. Nantinya di dalam mengembangkan baik itu usaha yang ada di pertanian, permodalan untuk mereka berusaha. Tentu saja kalau kami melihat strategi-strategi yang memang ada dari teman-teman untuk penyiapan Catrans ini, tentu saja kita kalau boleh ada kolaborasi seperti itu dalam tren-tren yang ada. Tentu saja sekarang karena peminatan dari transmigrasi yang ada di generasi sekarang, apalagi kita bicara angkatan kerja milenial begitu, kalau boleh dikombinasikan antara bagaimana kita mendorong dan bagaimana kita memang memberikan insentif-insentif, gimmick-gimmick agar itu menarik bagi teman-teman generasi milenial. Salah satu caranya adalah media seperti ini yang nantinya akan bisa diketahui juga karena animo dari milenial sekarang tentu saja jangkauan terhadap akses gadget dan lain sebagainya lebih mereka bisa kuasai dan mereka bisa melihat bahwa ada potensi masa depan bagi mereka di titik-titik di pelosok-pelosok negeri. Dan tentu saja dengan kondisi semakin mudahnya media informasi ini kita bisa akses, itu juga merupakan bagian bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk tertarik kepada program ini. Selain itu juga hal terkait dengan kalau kita bicara dalam hal ini pendekatan ketahanan pangan, tentu saja tren yang ada sekarang bagaimana pola mekanisasi dari pertanian tersebut yang mereka juga bisa akses, sehingga harapannya ada yang dipersiapkan tetapi juga ada bagaimana menumbuhkan bahwa mereka menarik minat mereka untuk bisa
termotivasi untuk ikut program transmigrasi. Iya, kalau sebagian orang kan masih menganggapnya transmigrasi itu nanti kesananya cuma jadi petani gitu. Ada yang seperti itu, padahal kan yang sekarang kita mau ajak ini kan mereka-mereka yang milenial juga nih ya Bapak ya. Jadi selain di sana nanti akan dia bisa bertani, punya lahan sekian hektar, pelatihan apa saja yang akan diberikan gitu, karena kan namanya milenial ya, pasti dia juga harus bertaninya dengan cara milenial. Betul, jadi selain yang secara dasar adalah untuk kaitannya dengan pelatihan-pelatihan upskilling di bidang pertanian, tentu saja juga kita memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan wirausaha bagi mereka. Sehingga banyak hal yang kaitannya dengan kesiapan mereka saat trans itu untuk mereka bisa bertahan dan berkembang nanti di lokasi transmigrasi. Baik, jadi jangan di underline ya bahwa di sana tuh pasti jadi petani, enggak, ternyata wirausaha apapun bisa dilakukan di sana ya. Baik, saya mau ke Pak Ibrahim lagi nih. Pak Ibrahim, apa saja sih upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah provinsi yang ada di Sulawesi Barat? Pastinya mengembangkan kawasan transmigrasi ya. Sejauh ini supaya produktif lah istilahnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat konsen dengan transmigrasi, dengan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sejak 2016, di mana kewenangan transmigrasi Sulawesi Barat itu ada di 221 desa berdasarkan penetapan kawasan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 16 tahun 2017 tentang konsolidasi lintas sektor transmigrasi, serta Perpres nomor 50 tahun 2017 menjadi dasar Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat menetapkan visi misi Renstra, Pemprov, dan Dinas untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pembangunan daerah pada desa yang telah disentuh transmigrasi. Melalui konsolidasi transmigrasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal, akademisi, media, dan investor Sulawesi Barat menggeser paradigma lama transmigrasi menjadi paradigma transmigrasi baru yang fokus pada penetapan perjanjian kerjasama dengan ATR, BPN, dan BPKH, investor dan akademisi, serta kerjasama lainnya sebelum dan sesudah penempatan transmigrasi untuk percepatan konsolidasi lintas sektor, mendukung transmigrasi menjadi katalisator desa mandiri pada desa yang telah ditetapkan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Itu satu. Yang kedua, legalitas lahan dan SHM terbit selesai tahun penempatan pertama dan kedua. Pemberdayaan sertifikat hak milik warga dimitrakan dengan investor dengan bantuan perbankan melalui PT Pupuk Kaltim dengan program Agrosolution, yakni pemberian bantuan kur dan bantuan bibit pabrikan serta pupuk secara bersamaan dan akan dikelola oleh BUMDes untuk operasional biaya dan pendapatan warga melalui pembelian langsung oleh perusahaan, yaitu perusahaan PT Japta berupa tanaman jagung. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM transmigrasi dan desa sekitar dengan pelatihan berbasis kompetensi melalui dana APBD dan penyediaan penyuluh pertanian lapangan swadaya terlatih dari warga transmigran maupun PPL honorer dalam mendukung tugas-tugas PPL PNS yang jumlahnya terbatas. Yang keempat, memberikan ruang kepada lintas sektor, OPD, dan instansi sektor dalam meningkatkan pembangunan daerah pada desa yang telah disentuh transmigrasi.
melalui konsolidasi transmigrasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal, akademisi, media, dan investor Sulawesi Barat menggeser paradigma lama transmigrasi menjadi paradigma transmigrasi baru yang fokus pada penetapan perjanjian kerjasama dengan ATR, BPN, dan BPKH, investor dan akademisi, serta kerjasama lainnya sebelum dan sesudah penempatan transmigrasi untuk percepatan konsolidasi lintas sektor, mendukung transmigrasi menjadi katalisator desa mandiri pada desa yang telah ditetapkan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Itu satu. Yang kedua, legalitas lahan dan SHM terbit selesai tahun penempatan pertama dan kedua. Pemberdayaan sertifikat hak milik warga dimitrakan dengan investor dengan bantuan perbankan melalui PT Pupuk Kaltim dengan program Agro Solution, yakni pemberian bantuan kur dan bantuan bibit pabrikan serta pupuk secara bersamaan dan akan dikelola oleh BUMDes untuk operasional biaya dan pendapatan warga melalui pembelian langsung oleh perusahaan, yaitu perusahaan PT Japta berupa tanaman jagung. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM transmigrasi dan desa sekitar dengan pelatihan berbasis kompetensi melalui dana APBD dan penyediaan penyuluh pertanian lapangan swadaya terlatih dari warga transmigran maupun PPL honorer dalam mendukung tugas-tugas PPL PNS yang jumlahnya terbatas. Yang keempat, memberikan ruang kepada lintas sektor, OPD, dan instansi vertikal untuk ikut menjadi katalisator terbentuknya desa mandiri baru, desa mandiri pada kawasan transmigrasi melalui program kolaborasi peningkatan produktivitas kawasan transmigrasi pada kawasan pedesaan. Nah, kalau misalnya ada yang pulang ke Jogja, tadi katanya Pak Baskoro Haji dibujuk balik sana lagi, mau ya Pak ya? Karena ketagihan mungkin di sana memang sejahtera gitu. Nah, mungkin ini warga-warga yang ada di sana, kapan-kapan kita undang juga untuk ikut ngobrol ya, supaya ini loh pelakunya, beliau ada dan testimoni betul, supaya bisa mengajak yang lainnya. Baik, nanti kan kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Pemirsa yang ada di rumah tetap bersama kami, kita masih berbicara mengenai transmigrasi kolaborasi membangun negeri. Tidak seperti yang dibayangkan dalam pelajaran, ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana. Dan nanti akan kita ulas lebih banyak lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih masih bersama kami, masih berbicara ngomongin transmigrasi, kolaborasi membangun negeri. Masih ada transmigrasi sekarang ini, cuma sekali lagi ini, makanya kenapa kita ngobrolin supaya masyarakat jadi keinget lagi bahwa program ini masih berjalan dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Kita ada dalam bincang hari ini dan di sesi yang ketiga seperti yang saya janjikan di awal tadi, ini adalah sesinya kita untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk bertanya, untuk menjawab. Cair aja, santai aja. Monggo silakan, siapa dulu? Yang dari sebelah sana? Silakan Mas, monggo. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin. Iya. Selamat malam. Mohon izin saya bertanya kepada Ibu Dirjen. Iya. Pertanyaan saya yaitu. Namanya siapa dulu Mas? Oh maaf. Nama saya Yohanes Yesa. Oke. Dari Administrasi Pemerintahan Bandung. Iya. Oke, monggo Mas Yohanes. Izin bertanya Ibu Dirjen. Jadi kan dalam pembangunan ini kolaborasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Namun untuk khusus dalam pembangunan transmigrasi, kolaborasi dalam bentuk seperti apa kira-kira yang dibutuhkan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Mas Yohanes. Langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan berikutnya? Boleh langsung dijawab ya, supaya hangat katanya. Yohanes Bu, ini milenial Bu, makanya yang ditanyakan kolaborasi kayak apa nih saat ini gitu. Baik, terima kasih Mas Yohanes, pertanyaan yang bagus sekali Mas. Jadi memang penyelenggaraan transmigrasi itu sifatnya adalah lintas sektor, lintas bidang, dan lintas daerah. Itulah sebabnya kolaborasi dalam hal ini, koordinasi dan sinergitas sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Ya. Lalu kolaborasi seperti apa? Nah, kolaborasi yang kita terapkan di penyelenggaraan transmigrasi, yaitu dengan menggunakan skema pentahelix. Jadi kolaborasi antar pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kemudian ada perguruan tinggi. Kebetulan Kemendes ini punya Pertides, perguruan tinggi untuk desa. Kemudian juga dengan pihak swasta, kemudian dengan masyarakat di sini bisa lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan media. Jadi kolaborasi pentahelix. Nah, kalau saya boleh berikan contoh. Ya. Di kawasan transmigrasi Dadahub, Kalimantan Tengah pasti kenal semua ya. Itu kita punya program ketahanan pangan dan mereka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita lakukan kolaborasi ya dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan tersebut, melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Siapa perguruan tingginya? Ada Universitas Gadjah Mada, ada Institut Pertanian Bogor, kemudian ada Universitas Palangkaraya. Lalu dengan pihak swasta. Dengan pihak swasta, siapa pihak swastanya? Tentunya adalah mitra-mitra kita yang nantinya akan membeli hasil produksi dari transmigran. Kemudian pemerintah, siapa? Ya itu jelas pemerintah pusat, daerah asal, kemudian juga daerah transmigrasi. Kemudian yang terkait dengan masyarakat, siapa masyarakatnya? Nah, ini milenial Pak. Milenial kita libatkan di food estate ketahanan pangan. Anak-anak SMK itu ternyata luar biasa. Mereka itu mahir sekali dalam hal mengelola RMU yang kita miliki di sana. Jadi teknisinya mereka kita manfaatkan. Ya. Kemudian juga dengan media. Lah kita ajak media untuk sama-sama mempromosikan ya hasil-hasil yang ada di Kalimantan Tengah di program ketahanan pangan. Tadi diberikan contoh oleh Pak Kadis melibatkan pihak swasta ya Pak ya. Tadi banyak perusahaan yang membeli kopi dan lain sebagainya. Nah, itulah kolaborasi pentahelix. Jadi semuanya kita libatkan untuk berkolaborasi bersama-sama dalam hal penyelenggaraan transmigrasi. Baik, sudah terlihat jelas karena tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan ya kondisinya di sana ternyata banyak mitra-mitra yang digait, investor yang digait untuk bisa menuju ke kesejahteraan masyarakat. Baik, pertanyaan yang kedua silakan. Monggo, silakan Bapak. Iya. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutejo, saya utusan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Kadis Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaannya ini untuk perbaikan ke depan tentang pembinaan di lokasi daerah penerima. Pertanyaannya adalah persiapan apa yang dilakukan oleh Pemda DIY untuk kepada para calon transmigran yang akan mengikuti transmigrasi. Ini sampai sejauh mana persiapan-persiapannya. Dan yang kedua, menyangkut masalah tadi sudah disampaikan juga sama penanya pertama tentang kolaborasi. Di sini sudah selama ini sampai sejauh mana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah DIY sampai instansi mana dan
lembaga-lembaga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY. Barangkali itu pertanyaan saya dari pemerintah, dari daerah penerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutejo. Saya berasa kayak cerdas cermat gitu Pak. Pertanyaan pertama. Tapi enggak ya, kita sampaikan dengan asik dan santai ya Bapak ya. Oke. Kemudian tadi yang pertama, ini sejauh mana sih persiapannya? Baik Mbak Fira. Ini memang requestnya langsung dari nanti daerah tujuan Mbak Fira. Izin Bu Dirjen nggak menanggapi. Jadi secara umum kalau untuk persiapan-persiapan yang kita lakukan, tadi outputnya adalah terbangunnya motivasi Mbak Fira. Yang pertama itu kan kita bagaimana kita membangun motivasi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta sebagai penduduk nantinya yang akan sebagai Catrans itu mempunyai motivasi. Mempunyai motivasi tentu saja awalnya harus mempunyai gambaran. Baik itu hak, kewajiban ketika nanti melaksanakan atau menjadi Catrans. Apa-apa saja haknya yang didapat. Seperti tadi disampaikan, bahwa tadi juga disampaikan Pak Kadis, Mamuju, bahwa ada sekian potensi, nanti akan ada hak lahan untuk hak milik 2 hektar. Ini kan potensi daya tariknya. Kemudian ada sektor-sektor tadi yang disampaikan. Tetapi di lain itu, untuk sebuah keberhasilan tentu saja tidak hanya sampai terkait dengan hak. Ada beberapa yang kaitannya dengan kewajiban. Bagaimana untuk tetap nanti mengelola, kemudian tidak mudah menyerah dan lain sebagainya. Yang tentu saja saya sampaikan juga, kalau tadi dikatakan bahwa tidak hanya sampai dengan motivasi, kita ada serangkaian untuk kita lakukan upskilling. Bagaimana kita berikan pelatihan-pelatihan, bagaimana bercocok tanam, bagaimana tentu saja memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga nantinya melalui upaya-upaya ekonomis terkait dengan bagaimana pengembangan untuk kewirausahaannya. Kalau tadi ditanyakan dengan siapa saja dinas, tentu saja kami yang ada di DIY ini bersama-sama dengan dinas yang ada di kabupaten kota. Izin Bu Dirjen kami melaporkan teman-teman ke kabupaten kota yang ada di DIY, luar biasa supportnya Ibu, terkait baik itu bagaimana mereka mengalokasikan APBD untuk suksesnya program transmigrasi. Dan tentu saja tidak hanya teman-teman yang ada di kabupaten kota, kami juga ada yang kaitannya dengan balai besar, latihan masyarakat, instansi vertikal dari kementerian, dan juga tidak saja itu karena Yogyakarta adalah kota pendidikan, tentu kerjasama kita dengan universitas, perguruan tinggi menjadi salah satu sinergi yang tadi juga sama disampaikan oleh Bu Dirjen terkait dengan kolaborasi terkait dengan ini. Iya betul, Pentahelix. Oke, jadi kolaborasinya seperti itu ya? Iya betul. Baik, itu tadi pertanyaan dari Maluku. Oke, mudah-mudahan sudah mewakili Bapak. Mamuju. Dari Mamuju. Iya. Mamuju ya? Iya betul. Sebenarnya kok bisa Maluku ya? Sama mahnya nih. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Kalau tadi dari Mamuju sudah, berarti yang dari daerah asal nih. Monggo silakan Ibu. Nah, biar adil kan. Iya, jangan balas dendam, nanyanya ke Pak Kadis Sulawesi Barat loh. Monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Fira, Bapak Ibu narasumber. Mungkin perkenalkan dulu kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Pertanyaan kami akan kami tujukan untuk Bapak Ibrahim. Yo, beneran. Benar. Biar imbang Mbak. Oh iya betul betul betul. Ya. Pak Ibrahim, karena tadi Bapak menyampaikan bahwa banyak sektor yang akan dikembangkan nanti di daerah Mamuju. Yang ingin kami tanyakan, karakter atau kompetensi seperti apa calon transmigran yang akan kita berangkatkan ke Mamuju untuk dapat berkontribusi membangun daerah Sulawesi Barat pada umumnya.
Karena perlu kita sampaikan untuk Kabupaten Bantul sebelum pandemi 2-3 tahun ini warga kami kerasan semua di sana, alhamdulillah. Jadi cukup itu saja biar nanti kita bisa lebih link and match-nya untuk biar teman-teman nanti yang kita berangkatkan juga akan lebih banyak dan kerasan lagi di Mamuju. Terima kasih. Iya. Berarti yang sudah berangkat di sana semuanya nggak pengen pulang, Bu? Nggak pengen pulang. Waduh, Bantul jadi kurang penduduknya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh pentingnya kenapa mereka yang ada di sana harus ada di sini untuk bisa kasih testimoni gitu ya. Nah, Pak Ibrahim, saya ingin memberikan waktu ini kepada Anda untuk menjawab, tapi sepertinya timer sudah mengatakan kita harus jeda dulu daripada nanti terpotong di tengah-tengah, kayaknya nggak seru ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan juga hadirin yang ada di studio, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang keempat untuk jawaban yang sudah disampaikan dari Kepala Dinas Kabupaten Bantul ya, yang membidangi ketransmigrasian setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, semakin seru obrolan kita dan diskusi kita mengenai transmigrasi kolaborasi membangun negeri, karena dari daerah asal juga bertanya, dari daerah tujuan transmigrasi juga bertanya, dari milenial juga bertanya. Sekarang baru nih waktunya untuk Pak Ibrahim. Bagaimana Pak Ibrahim menjawab apa yang tadi sudah disampaikan dari Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Bantul? Karakter yang seperti apa yang dibutuhkan di sana? Baik, Bu. Untuk saudara-saudaraku calon transmigran yang akan ke Sulawesi Barat, tentu kita berkomitmen bahwa kita ingin memajukan sumber daya manusia petani Indonesia. Oleh karena itu kaitannya dengan karakter dan kompetensi, ya sebenarnya yang kami inginkan itu yang pertama tentunya calon transmigran itu harus beragama dan memiliki moral yang baik. Ya. Kemudian mental kuat ya sebagai petani. Tentu ini terkait dengan etos kerja. Ya. Kemudian kapasitas ilmu di bidang pertanian, dan karena ini penting karena pola transmigrasi kita di sana itu adalah pola tani dan satu lagi pola nelayan, yaitu berupa pengembangan udang Paname. Kemudian sense of belonging. Jadi mereka harus merasa memiliki setelah mereka ditempatkan di sana. Ya, bukan lagi terus, oh saya dari Bantul, oh saya dari Sleman, enggak ya, tapi sudah menjadi Sulawesi Barat. Iya, jadi bukan lagi warga Yogyakarta, tapi setelah di sana dia sudah menjadi warga Sulawesi Barat. Oke. Ya, kemudian mungkin yang penting juga mungkin ramah dan sederhana. Kemudian mau bersosialisasi dan berinteraksi dengan warga setempat di desa sekitar kawasan transmigrasi itu sendiri. Mungkin itu Bu yang. Jadi sebenarnya nggak berat ya, maunya satu aja, kemauan dulu gitu ya. Oke, baik. Nah, setelah sudah sampai di sana, itu tadi kan ada rumah, kemudian ada lahan dan segala macam gitu ya. Boleh dong saya minta testimoni dari Bapak, mungkin juga sering dicurhati oleh warga transmigran di sana. Seperti apa sih mereka di sana? Betahnya tuh yang kayak gimana gitu? Iya. Mungkin mendengar Mamuju mungkin awalnya ya, sebelum mereka merasakan bagaimana Mamuju itu mungkin mereka enggan. Tapi setelah mereka di sana tidak mau lagi mereka pulang. Ini berdasarkan testimoni yang kami dapatkan di lokasi penempatan transmigrasi yang ada. Oke, jadi ditanya gitu ya, nggak mau balik pokoknya nggak di mau sana balik ya. lagi ke daerah asalnya. Sudah enak, sudah nyaman di sana. Ya, baik. Saya ke Bu Aisyah lagi. Ibu, ini kalau ngomongin soal transmigrasi, kembalilah kepada masyarakat ya. Saat ini
transmigrasi itu seperti apa? Ibu bisa jelaskan kembali ke masyarakat. Baik, jadi saya ingin sampaikan dulu terkait dengan tujuan penyelenggaraan transmigrasi itu sendiri. Iya, dan programnya tentunya ya Bu ya. Jadi tujuan penyelenggaraan transmigrasi itu adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas transmigran dan masyarakat sekitar. Kemudian juga tujuan lainnya adalah untuk membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi. Sehingga kegiatan ekonomi, sosial budaya itu mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah. Jadi jelas di sini penyelenggaraan transmigrasi itu terkait dengan lahan, tidak bisa dipisahkan dengan lahan. Lahan transmigrasi yang berupa lahan pekarangan dan lahan tempat usaha itu harus dibagikan kepada transmigran sebagai tempat tinggal dan tempat mengembangkan usaha. Nah, oleh karena itulah lahan bagi transmigran harus clear dan clean. Ya, harus layak berkembang, layak usaha, layak lingkungan, ya. Sehingga betul-betul transmigran itu nyaman mengolah lahannya, lahan-lahannya menjadi lahan-lahan yang produktif dan tentunya akan menarik investor untuk masuk ke permukiman transmigrasi. Mereka nanti di sana bisa membangun pabrik dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi penyelenggaraan transmigrasi saat ini. Kita berharap apa yang tadi saya sampaikan, tujuan yang tadi itu tercapai, terwujud. Oke, baik. Ya, itu tadi kalau secara sekilasnya seperti itu ya, luar biasa. Yang dimaksud clean area itu yang seperti apa, Bu? Artinya gini, clean itu clean dan clear. Itu artinya jelas letaknya, jelas batasnya, tidak diokupasi oleh masyarakat, tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan, tidak tumpang tindih dengan perusahaan. Jadi dia harus clean dan clear. Oke, baik. Dan nanti sertifikat yang sudah diterbitkan juga jelas ya, di situ tepatnya. Betul. Baik, tuh iming-imingnya banyak banget ya ternyata, dan mereka pantesan betah di sana ya. Oke, Pak Arya, apa harapan ke depannya dengan adanya program transmigrasi ini dari sisi Kepala Dinas di DIY? Baik, Mbak Fira, kalau diperkenankan kami flashback rekam jejak daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah asal dari transmigran ini sudah cukup panjang. Dan tentu dari rekam jejak yang panjang itu tadi tentu merupakan salah satu kebanggaan kita bahwa teman-teman yang menjadi transmigran di daerah penempatan dari Yogyakarta, mereka mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi. Dan tidak hanya seperti itu saja, bahkan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur seringkali di dalam kunjungan-kunjungan beliau, tidak saja beliau mengunjungi teman-teman ataupun transmigran dari Yogyakarta, juga membawakan perangkat-perangkat budaya sebagai bagian muhibah budaya untuk juga sekaligus sebagai sarana pengembangan budaya yang ada di lokasi-lokasi transmigran yang kebetulan juga relatif banyak yang dari selain DIY juga Jawa Tengah. Dan melihat sejarah yang demikian panjang dengan begitu semangatnya sampai dengan sekarang, izin ini Bu Dirjen, Pak Anto, Pak Direktur, dalam kesempatan yang baik ini kalau saya ditanya tentang harapan saya, mohon agar DIY mendapatkan alokasi untuk nantinya bisa memberangkatkan Catrans yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja tadi kami harapkan bahwa informasi-informasi tentang daerah nanti penempatan itu bisa diekspos dan bisa diolah agar nanti bisa dilihat, karena kami yakin generasi milenial sekarang akan banyak termotivasi dengan potensi-potensi daerah
lokasi penempatan. Seperti itu Mbak Vira. Baik nih, sosmednya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang mah anak-anak sukanya TikTokan Pak, makanya dibikin konten TikTok tuh keren kayaknya tuh ya. Oke baik, ke Pak Ibrahim sekarang. Pak Ibrahim, harapannya apa Pak Ibrahim dengan adanya program transmigrasi sebagai tempat tujuan para transmigran? Ya, harapan tentu program transmigrasi sangat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Antara lain diharapkan terjadi kolaborasi antar pemerintah, akademisi, masyarakat, media, investor, dan pihak-pihak lainnya. Dan tentunya ini akan menjadi benefit dalam percepatan pembentukan kantong-kantong ekonomi baru dan berkembang. Itu satu. Yang kedua, paradigma baru transmigrasi fokus pada pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi atau kawasan transmigrasi melalui program agro solution dengan kemitraan berbasis pemberdayaan sertifikat hak milik warga transmigrasi pada tahun kedua penempatan dan menjamin kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan transmigrasi tersebut. Oke, itu harapan-harapan ke depannya ya. Pak Arya, kalau misalnya ada masyarakat Jogja gitu ya yang ingin, karena kita ada di Jogja nih, yang ingin ikut transmigrasi, dapat informasinya dari mana Bapak? Mereka bisa akses di mana gitu supaya lebih jelas? Tentu saja di kanal-kanal resmi kami, baik itu di Dinas Naker Trans DIY maupun di Dinas Naker Trans di dinas yang mengampu ketransmigrasian yang ada di kabupaten kota, atau juga bisa mengakses yang ada di Kementerian Pedesaan, PDT dan Trans. Bisa dilihat di banyak media tentang informasi-informasi transmigrasi ini. Baik, tinggal di website aja ya. Kalau ketemu sama Mbah Google udah ketik aja transmigrasi program pemerintah saat ini atau tahun 2021, nongol semua, tenang aja. Itu udah Mbah paling sakti saat ini. Mbah Google pokoknya. Oke, Ibu Aisyah, sebelum kita pamit, apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini, terutama yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya? Jadi penyelenggaraan transmigrasi ternyata memang betul-betul masih dibutuhkan, ya, masih dibutuhkan baik oleh pemerintah daerah asal maupun oleh pemerintah daerah tujuan. Untuk itu, mari sama-sama kita gelorakan ya citra-citra positif keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi kepada semua pihak agar semuanya memahami apa sih sesungguhnya transmigrasi itu. Jelas tadi gamblang tergambarkan ya bahwa keberhasilannya baik di daerah tujuan maupun manfaatnya dari daerah asal. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama menggelorakan ya bahwa penyelenggaraan transmigrasi masih dibutuhkan oleh Indonesia. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber. Mudah-mudahan yang kurang lebih 1 jam ini bisa mendapatkan wawasan baru terkait dengan transmigrasi yang ternyata masih ada, cuman gaungnya saja yang sudah tidak segencar dulu. Nah, ini sekarang saatnya kita sebagai generasi milenial, sebagai media pastinya untuk kembali mengingatkan bahwa transmigrasi masih ada dan bahkan mereka para transmigran enggan balik lagi ke daerah asal. Sudah mantap dan kerasan di sana ya. Karena sekali lagi ini bukan iming-iming ya, tapi lebih kepada kesejahteraannya supaya semakin meningkat terutama dalam perekonomian. Ibu Aisyah terima kasih sekali. Bapak matur nuwun yang dari Sulawesi Barat juga sukses terus untuk program transmigrasinya. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi lain kesempatan. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.